Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi gerhana matahari? Kenapa bisa muncul pelangi setelah hujan? Atau, kenapa gunung berapi bisa meletus? Jawaban dari semua pertanyaan, kenapa, dan bagaimana, itu bisa kamu temukan dalam sebuah teks eksplanasi. Setelah selesai menonton video ini, kamu diharapkan mampu 1. Memahami pengertian teks eksplanasi. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. 3. Menganalisis struktur teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Sesuai namanya, eksplanasi berasal dari kata explanation yang artinya penjelasan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ada beberapa ciri utama yang membedakan teks eksplanasi dari jenis teks lainnya. Ciri pertama, berisi informasi faktual. Teks eksplanasi menjelaskan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, tidak ada opini atau pendapat pribadi di dalamnya. Kedua, sifatnya informatif. Teks ini dibuat untuk memberikan pengetahuan, bukan untuk memengaruhi atau meyakinkan pembaca. Tujuannya murni untuk menjelaskan. Ketiga, fokus pada hal-hal umum, generik. Artinya, teks ini menjelaskan fenomena secara umum, bukan pada individu atau partisipan tertentu. Misalnya, membahas tentang gunung berapi secara umum, bukan hanya satu gunung tertentu saja. Keempat, menggunakan kata hubung kausalitas dan kronologis. Kata hubung ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, kausalitas, dan urutan waktu, kronologis, dari suatu peristiwa. Sama seperti teks lainnya, eksplanasi juga punya struktur yang jelas. Ada 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pernyataan umum. Di sini, teks memperkenalkan fenomena yang akan dibahas. Isinya berupa gambaran umum tentang peristiwa tersebut, mengapa ia bisa terjadi, dan apa saja faktor-faktor pendukungnya. Bagian kedua adalah deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Ini adalah inti dari teks eksplanasi. Di bagian ini, penulis menjelaskan secara rinci tentang proses terjadinya suatu fenomena, mulai dari penyebab, tahapan, hingga akibatnya. Bagian ketiga adalah interpretasi. Bagian ini bersifat opsional atau tidak harus ada. Isinya berupa kesimpulan, ringkasan, atau pandangan penulis terhadap fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh teks tentang proses terjadinya hujan. Pernyataan umum. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hujan terjadi karena proses pendinginan dan kondensasi uap air di atmosfer. Deretan penjelas. Proses ini diawali dengan penguapan air di permukaan bumi karena panas matahari. Uap air naik ke atmosfer, mengalami kondensasi membentuk awan, hingga akhirnya jatuh sebagai tetesan air. Interpretasi. Meskipun terlihat sederhana, proses hujan adalah siklus alam yang kompleks dan vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dari contoh tersebut, terlihat 3 struktur yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, sekarang kalian sudah paham kan, apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya, dan bagaimana strukturnya? Ingat, teks eksplanasi adalah teks yang menjawab pertanyaan, kenapa, dan bagaimana suatu fenomena terjadi berdasarkan fakta ilmiah. Sebelum kita berpisah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Mengapa teks eksplanasi harus ditulis berdasarkan fakta, bukan opini? Kami tunggu jawaban kalian. Teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.